Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika istilah parcok atau partai coklat mencuat di tengah pilkada, publik dibuat bertanya-tanya, apakah ini sekedar tudingan politis atau fakta nyata yang mencerminkan penyalahgunaan aparatur negara untuk kepentingan kekuasaan. Bagaimana dampaknya terhadap demokrasi kita? Saudara sekalian, dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024, istilah parcok menjadi perbincangan hangat. Istilah ini merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam memenangkan kandidat tertentu atau melemahkan lawan politik. Meskipun sulit untuk dibuktikan, tudingan ini tetap menjadi isu besar, terutama ketika pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti PDIP secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka terhadap netralitas aparat. Fenomena ini mengingatkan kita pada peran birokrasi dalam demokrasi. Dalam teori Max Weber, birokrasi idealnya bersifat netral, menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Namun dalam kenyataannya, seperti yang dikemukakan dalam teori Karl Marx, birokrasi seringkali menjadi alat negara untuk melanggengkan kekuasaan. Di Indonesia hal ini menjadi perhatian serius, terutama ketika aparatur negara diduga menjadi alat kepentingan politik pihak tertentu. Netralitas polisi, harapan atau ilusi. Polisi sebagai institusi negara seharusnya berdiri di atas semua golongan dan partai politik. Namun kenyataan menunjukkan banyaknya indikasi bahwa netralitas ini sering terganggu. Dimulai dalam Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu. Dalam Pilkada 2024 ini, PDIP mengklaim bahwa aparat kepolisian secara sistematis bekerja di bawah radar untuk melemahkan kandidat mereka di daerah-daerah strategis seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Indikasi ini diperkuat oleh laporan-laporan anomali di berbagai TPS. Namun seperti halnya operasi intelijen, bukti konkret hampir mustahil ditemukan. Kecurangan hanya didasarkan pada hasil survei yang tiba-tiba berubah drastis atau kemenangan yang dinilai tidak masuk akal. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi demokrasi kita. Jika tudingan ini benar, maka integritas institusi kepolisian perlu dipertanyakan. Jika salah, tudingan ini berisiko merusak reputasi aparat yang sebenarnya bekerja secara profesional. Oleh karena itu, ada beberapa pihak menyatakan bahwa undang-undang kepolisian perlu ditinjau ulang. Jokowi dan parcok, politik di balik istilah. Mantan Presiden Jokowi juga tidak lepas dari sorotan
Sebagai seorang tokoh yang masih memiliki pengaruh politik signifikan, ia tuding memanfaatkan kedekatannya dengan kepolisian untuk mendukung kandidat tertentu. Bahkan meme dan narasi yang menyebutkan Jokowi sebagai ketua umum Parcok marak di media sosial. Apakah ini sekedar lelucon politik atau ada sesuatu yang lebih serius di baliknya? PDIP sendiri menganggap bahwa tindakan polisi dalam pilkada kali ini mengkhianati sejarah. Di masa lalu, Soekarno sebagai tokoh besar PDIP dikenal sangat dekat dengan polisi. Namun kini, PDIP merasa polisi lebih memihak kepada mantan Presiden Jokowi dan kekuatan politiknya. Apa yang dipertaruhkan? Jika dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pilkada benar, maka demokrasi kita sedang menghadapi ancaman serius. Penggunaan institusi negara untuk kepentingan politik tertentu merusak prinsip demokrasi, di mana rakyat seharusnya menjadi pemilik suara yang berdaulat. Lebih jauh, hal ini juga menciptakan presiden buruk bagi pilkada maupun pemilu mendatang. Di sisi lain, tudingan tanpa bukti juga berbahaya. Ini dapat merusak kredibilitas lembaga negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi kita. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang lebih transparan untuk memastikan bahwa aparat negara bersifat netral dalam setiap proses politik. Menjadi pertanyaan bagi kita, akankah ke masa depan polisi masih bisa bersikap netral dan mengambil sikap tidak memihak kepada setiap kepentingan politik? Saudara, bagaimana menurut Anda? Apakah istilah parcok ini mencerminkan kenyataan atau sekedar strategi politik? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk memastikan netralitas aparat negara? Tulis opini dan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang kritis dan konstruktif, sebagai sumbangan kita untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terlibat di dalam diskusi ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Saudara sekalian, salam opini kebangsaan. Terima kasih.